Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B, semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ketiga dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema riset masalah sosial pria dan kemanusiaan di beberapa negara. Yang pertama, kebijakan negara Estonia. Kesetaraan perempuan dan laki-laki di depan hukum dijamin oleh Estonia. Konstitusi di antaranya menyatakan bahwa semua orang setara di depan hukum. Namun beberapa konsep penting bersifat langsung diskriminasi, pelecehan, perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan masih tidak ada dalam hukum Estonia. Tidak ada komisi khusus untuk promosi dan implikasi gender. Prinsip kesetaraan. Pemilu harus mengumpulkan beban pembuktian, bagaimanapun itu bukanlah tugas yang mudah. Undang-undang Estonia tidak sempurna dan memiliki banyak celah tentang masalah kesetaraan gender. Undang-undang saat ini tidak terkait dengan masalah sosial laki-laki atau kematian dini, pengangguran, kesehatan, angka yang tinggi perceraian, penggunaan narkoba, perilaku kekerasan, dan lain-lain. Namun semoga gender baru dalam undang-undang kesetaraan akan mendorong pemecahan masalah sosial para pria. Perhatian khusus diperlukan untuk beralih ke persimpangan gender dan etnis, misalnya untuk masalah minoritas berbahasa Rusia di Estonia. Diperlukan untuk menganalisis kesesuaian antara undang-undang Estonia dengan standar internasional tentang kesetaraan gender dan jaminan ketersediaan statistik resmi sensitif gender. Poin yang pertama, A. Rumah dan kerja. Undang-undang pengupahan Estonia menetapkan bahwa kenaikan atau pengurangan upah dilarang atas dasar jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, ras, penduduk asli, karyawan, bahasa, asal sosial, status sosial, aktivitas sebelumnya, agama atau sikap menuju tugas untuk bertugas di angkatan bersenjata. Namun, prinsip pembayaran yang sama tidak mengecualikan diskriminasi akses ke pekerjaan yang berbeda di pasar tenaga kerja. Karena menurut undang-undang liburan yang baru, ayah dari anak yang baru lahir akan menjadi ayah berhak atas hak tambahan untuk cuti pengasuhan anak selama 14 hari, kalender selama kehamilan ibu, dan cuti melahirkan. Tugas pembuat kebijakan adalah menciptakan dasar untuk memperkenalkan undang-undang upah yang setara kehidupan nyata, apa yang membutuhkan alat khusus, misalnya untuk mengajar orang mendistribusikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dan keluarga yang lebih baik. Poin yang kedua, B. Pengecualian sosial. Masalah pengecualian sosial tidak tercermin dalam hukum Estonia. Tidak diferensiasi karena gender dibuat dalam undang-undang ini. Misalnya, di sana tidak ada konsep seperti diskriminasi langsung, pelecehan, perlakuan yang sama terhadap pria dan wanita. Pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan persimpangan gender dan kebangsaan. Misalnya, ada tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara berbicara laki-laki minoritas daripada laki-laki Estonia. Poin yang ketiga, C. Kekerasan. KUHP mengatur bahwa keadilan dalam masalah pidana adalah dikelola sesuai dengan prinsip persamaan orang di depan pengadilan
terlepas dari asal orang, status sosial, situasi keuangan, ras, kebangsaan, jenis kelamin, pendidikan, bahasa, sikap terhadap agama, bidang dan jenis kegiatan tempat tinggal, dan keadaan lainnya. Survei kekerasan keluarga pertama yang dapat diandalkan menunjukkan bahwa keluarga kekerasan biasa terjadi di banyak keluarga. Dan survei ini telah mengangkat banyak orang perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak tercermin langsung dalam politik negara. Namun ini pertama kalinya perdagangan wanita telah diakui di masyarakat berkat internasional konferensi. Poin yang keempat, D. Kesehatan. Masalah kesehatan pria, terutama usia harapan hidup, lebih pendek dibandingkan dengan wanita, dan angka bunuh diri yang tinggi telah mendapat banyak perhatian di masyarakat. Tidak ada dokumen hukum yang secara eksklusif membahas kesehatan dan psikologis pria. Masalah kesejahteraan. Sebelum tindakan hukum harus terjadi perubahan dalam kesadaran gender. Misalnya, beberapa PM Estonia selama pembacaan kedua Undang-Undang Kesetaraan Gender menghubungkan masalah kesehatan laki-laki dengan status dominan perempuan dalam pendidikan dan institusi perawatan kesehatan, dan meminta perlindungan dari kekuatan perempuan. Ini perlu mengenali hubungan antara kesehatan yang buruk dan beberapa bentuk maskulinitas, misalnya sistem patriarki dalam masyarakat. Yang kedua, kebijakan negara Finlandia. Poin yang pertama A. Rumah dan kerja. Terlepas dari kemajuan menuju kesetaraan gender, pekerjaan di Finlandia masih biasa dicirikan oleh kesenjangan upah yang signifikan dan sangat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Masalah-masalah ini perlu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah dan pengusaha. Ini dapat mencakup penerapan kebijakan resmi terkini secara penuh untuk memengaruhi siswa dan siswi untuk memilih disiplin ilmu yang tidak biasa dalam studi mereka, dan mencoba membuat budaya tempat kerja nyaman dengan gender yang kurang terwakili. Poin yang kedua B. Pengecualian sosial. Ada komitmen pemerintah untuk mencegah kemiskinan dan pengucilan sosial. Ini diterapkan dalam berbagai proyek yang dilakukan oleh kementerian yang berbeda, stakes dan organisasi serta asosiasi lainnya. Interkoneksi antara kemiskinan dan pengucilan sosial dengan tema lain, seperti kekerasan atau kesehatan yang buruk, harus ditangani lebih banyak dan dengan cara yang lebih sepenuhnya gender. Poin yang ketiga, C. Kekerasan. Secara umum, undang-undang Finlandia termasuk undang-undang tentang kekerasan seksual cenderung netral gender. Jenis kelamin biasanya tidak disebutkan secara eksplisit, meskipun ada minat kebijakan yang berkembang tentang kekerasan terhadap perempuan. Poin yang keempat, D. Kesehatan. Pada tahun 2001, Dewan Negara memutuskan Nasional Program Kesehatan. Ini merumuskan pedoman kebijakan kesehatan untuk selanjutnya 15 tahun dan fokusnya lebih pada mempromosikan kesehatan. Vaistoliitto adalah organisasi pusat untuk organisasi yang mengkhususkan daripada masalah keluarga. Selain organisasi, anggota itu memiliki unit untuk penelitian populasi, klinik screening genetika, klinik keluarga, klinik tanpa anak, dan klinik kesehatan seksual.
hubungan antara kesehatan pria dan gaya hidup tradisional maskulin haruslah terjalin, ditangani. Ini termasuk lebih banyak perhatian pada praktik kesehatan pria dan mendapatkan pria untuk menjaga kesehatan mereka dengan serius, menghindari risiko dan kecelakaan, mengurangi alkohol konsumsi dan sebagainya. Yang ketiga, kebijakan negara Jerman. Poin yang pertama, A. Rumah dan kerja. Pada tahun 1958, Undang-Undang pertama tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki DFRG dibuat praktek. Ini di antara lain menghapuskan hak suami untuk memutuskan sebagai contoh terakhir tentang masalah kehidupan perkawinan. Jika pasangan tidak dapat menemukan konsensus, begitu pula dengan hak suami untuk membatalkan kontrak kerja istrinya tanpa pemberitahuan dihapuskan. Tapi butuh waktu sampai untuk memberikan hukum perkawinan lagi, mendorong menuju kesetaraan. Seorang istri tidak dapat bekerja tanpa persetujuan suami, dan dia harus membuktikan bahwa pekerjaan rumahnya telah dilakukan dengan benar dan tidak dalam bahaya jika dia akan mulai bekerja. Poin yang kedua, B. Pengecualian sosial. Pada tahun 1969, hidup bersama dalam hubungan sesama jenis dapat dihukum, meski pada kenyataannya belum ada kasus penuntutan hingga akhir-akhir ini. Undang-undang baru tentang hubungan sesama jenis dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama melakukannya tidak pantas mendapatkan persetujuan dengan kamar dari lider. Poin yang ketiga, C. Kekerasan. Jika seorang karyawan merasa dilecehkan secara seksual, dia berhak untuk mengajukan keluhan kepada majikan, harus segera bereaksi untuk membereskan kasus ini, untuk mencegah pelecehan lebih lanjut dan memberikan sanksi kepada calon pelaku pelecehan dengan berbagai sanksi dari teguran hingga pemecatan. Poin yang keempat, kesehatan. Sampai hari ini aborsi dilarang di Jerman. Tidak ada pengecualian selama dekade pertama Republik Federal, dengan para wanita gerakan aborsi menjadi salah satu isu. Inti pembebasan perempuan. Banyak wanita Jerman melakukan perjalanan ke Belanda, di mana hukum bersifat liberal dan metode manusia. Poin yang kelima, rekomendasi umum. Jerman belum membentuk struktur yang stabil untuk kesadaran gender. Sebuah gender menonton evaluasi yang berdasarkan beberapa kriteria yang sebanding secara internasional, dapat membersihkan informasi tahunan atau 2 tahunan tentang keadaan hubungan gender saat ini di Jerman akan sangat membantu. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.